Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Izmi, John, Nafisa, Salma, Hendrik, Lutfiah, dan saya sendiri Heriandi. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3 praktikum MIG yang berjudul Pengukuran Laju Fotosintesis pada Mikroalga Hijau, Chlamydomonas reinhardti. Next. Baik, pertama-tama akan dibahas dulu mengenai Chlamydomonas reinhardti. Nah, Chlamydomonas reinhardti ini merupakan suatu mikroalga, yaitu organisme uniseluler yang dapat melakukan fotosintesis. Nah, mikroalga dengan genus Chlamydomonas ini memiliki suatu ciri khas, yaitu dia memiliki dinding sel yang kaya akan glikoprotein. Nah, Chlamydomonas reinhardti ini menjadi salah satu mikroalga yang paling banyak dipelajari, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran laju fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan reaksi yang mengubah energi dari radiasi elektromagnetik menjadi energi kimia. Fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap, atau disebut juga siklus Calvin. Reaksi umumnya adalah karbon dioksida bereaksi dengan air menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Next. Nah, pada reaksi terang itu terjadinya di membran tilakoid. Dan reaksi terang ini sesuai namanya menggunakan energi cahaya untuk mengoksidasi air menjadi oksigen, sebab reaksi tersebut tidak spontan secara termodinamika. Nah, elektron dari oksidasi air ini digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Rangkaian reaksi redoks yang terjadi pada reaksi terang ini menyebabkan terbentuknya gradien proton di membran tilakoid. Nah, energi yang tersimpan pada gradien proton ini digunakan untuk mensintesis ATP dari ADP dan fosfat inorganik. Next. Selanjutnya, reaksi asimilasi karbon atau siklus Calvin. Reaksi ini berlangsung di stroma dan terdiri dari tiga tahap. Yang pertama itu ada fiksasi karbon dioksida oleh RUBP atau ribulasa 1,5 bisfosfat. Dan yang kedua ada reduksi 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Dan yang terakhir adalah regenerasi ribulasa 1,5 bisfosfat. Next. Kemudian, berdasarkan penelitian dari Kono dan kawan-kawan, fotosintesis itu bersifat stoichiometris, sehingga laju fotosintesis dapat ditentukan dari salah satu produknya, yaitu pembentukan gas oksigen pada reaksi terang. Nah, pada uh, bagian ini, kita akan menggunakan elektroda Clark, di mana gas oksigen yang terlarut akan diukur dengan elektroda tersebut, yang akan dialirkan melalui membran, dan akhirnya ada dua reaksi. Reaksi di katoda, yaitu oksigen akan menerima elektron dari reaksi di anoda akan membentuk ion hidroksida, dan kedua pada reaksi di anoda sendiri logam perak akan teroksidasi menjadi AgCl. Berikutnya. Untuk tujuannya sendiri yaitu menentukan laju fotosintesis Chlamydomonas reinhardti melalui pengukuran laju evolusi oksigen menggunakan elektroda Clark pada berbagai kondisi pengukuran. Next. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu pembuatan larutan natrium bikarbonat dari stok 1 molar natrium bikarbonat yang diencerkan menjadi 1 mili natrium bikarbonat dengan konsentrasi 10 mikromolar dan 50 mikromolar. Untuk untuk konsentrasi 10 mikromolar natrium bikarbonat dari 0,01 mili natrium bikarbonat dengan penambahan 0,99 mili air atau H2O. Untuk konsentrasi 50 mikromolar natrium bikarbonat dengan mengambil 0,05 mili natrium bikarbonat dengan penambahan 0,9 mili air atau H2O. Next. Yang kedua yaitu penentuan klorofil total. Untuk pembuatan sampel mikroalga digunakan 1 mili sel Chlamydomonas yang disentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm agar semua sel mengendap. Kemudian setelah supernatan dibuang, ditambahkan 1 mili etanol pada pelet, lalu di vortex hingga warna etanol atau larutan menjadi hijau dan warna pelet menjadi putih. Supernatan yang diambil akan diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 649, 665, dan 730 nanometer. Next. Nah, Chlamydomonas yang sudah diukur tadi akhirnya dipindahkan ke dalam oksigraf bersama dengan buffer trace 1 mili 25 milimolar dengan pH 7,3. Nah, 2 mili larutan total tersebut akhirnya yang sudah dimasukkan di oksigraf plus. Chamber pada oksigraf tersebut akhirnya ditutup dan juga akhirnya dinyalakan stirrer, lampu, dan aplikasi. Stirrer berfungsi agar difusi
oksigen tidak menjadi pembatas dari laju evolusi, maka akhirnya larutan itu tetap homogen dan oksigen dapat lebih cepat melalui membran. Lampu digunakan karena itu menjadi salah satu kriteria untuk reaksi terang pada fotosintesis dan aplikasi dinyalakan agar kita bisa mencatat laju evolusi hidrogennya. Nah, setelah setelah oksigraf itu sudah ditutup, kita akan menunggu sampai akhirnya terjadi plateau atau saat CO2 sudah habis di dalam sistem karena akhirnya fotosintesis terjadi. Nah, saat itu kita suntik dengan 2 mikroliter natrium bikarbonat dengan variasi konsentrasi yang sudah disebutkan sebelumnya dan akhirnya dipantau konsentrasi atau laju evolusi hidrogennya. Jika akhirnya laju evolusi oksigen itu melebihi 300 nanomol per menit, akhirnya kita harus alirkan dengan gas yang inert seperti nitrogen agar akhirnya tidak tersaturasi. Next. Selanjutnya, bagian data pengamatan. Berikut merupakan data pengamatan yang kami peroleh untuk absorbansi pada 3 panjang gelombang yang berbeda. Next. Berikut adalah data pengamatan yang kami peroleh untuk laju evolusi oksigen dengan variasi intensitas cahaya dan konsentrasi natrium bikarbonat yang konstan. Next. Berikutnya adalah pengamatan untuk laju evolusi oksigen dengan intensitas cahaya yang konstan dan konsentrasi natrium bikarbonat yang bervariasi. Next. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk menentukan konsentrasi klorofil yang digunakan pada percobaan kali ini. Konsentrasi klorofil yang digunakan dihitung berdasarkan absorbansi yang telah didapatkan, sehingga didapatkan konsentrasi klorofil total sebesar 14,94 mikrogram per mil. Volume yang digunakan pada chamber dibutuhkan sebesar 160 mikrogram klorofil, sehingga didapatkan volume klorofil yang dibutuhkan adalah sebesar 10,7 mililiter. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan laju fotosintesis berdasarkan data laju evolusi oksigen yang didapatkan, dilakukan konversi unit terlebih dahulu sehingga didapatkan laju fotosintesis sebesar yang dicontohkan pada laju evolusi sebesar 86 nanomol per menit, didapatkan laju fotosintesis sebesar 32,25 mikromol per miligram klorofil per jam. Next. Berdasarkan perhitungan laju fotosintesis yang tadi dilakukan, didapatkan bahwa pengaruh intensitas cahaya terhadap fotosintesis dengan konsentrasi natrium karbonat yang dijaga tetap konstan sebanyak 50 mikromolar, didapatkan hasil bahwa pada intensitas cahaya yang rendah, laju fotosintesis tergolong mendekati 0. Sedangkan pada intensitas cahaya yang tinggi sebesar 66.000 didapatkan laju fotosintesis yang tinggi yaitu sebesar 32,25 mikromol per miligram klorofil per jam. Next. Selanjutnya pada pengukuran laju fotosintesis dengan cahaya yang konstan dan konsentrasi natrium karbonat yang bervariasi, terlihat pada konsentrasi natrium bikarbonat yang rendah didapatkan laju fotosintesis yang rendah juga. Sedangkan pada konsentrasi natrium bikarbonat yang tinggi mendapatkan laju fotosintesis yang tinggi. Next. Oke, selanjutnya. Dari setelah yang kita lakukan percobaan, didapat nilai konsentrasi klorofil sebesar 14,94 mikrogram per mili. Nah, arti dari konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 14,94 mikrogram klorofil dalam 1 mili larutan ekstraksi sel alga Chlamydomonas reinhardti. Nah, dari konsentrasi klorofil tersebut, kita bisa analisis lebih lanjut. Analisis yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menilai tingkat laju fotosintesis dengan parameternya adalah perubahan konsentrasi. Yang kedua, mengukur pertumbuhan sel biomasa dengan parameternya adalah optical density. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi penggunaan dengan parameternya adalah photosynthetic efficiency. Nah, pada percobaan ini kita hanya fokus kepada menilai tingkat laju fotosintesis, sehingga yang kita lihat hanya konsentrasi klorofil saja. Perubahan konsentrasi tinggi mengakibatkan laju fotosintesis cepat. Next.
Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, terdapat dua variasi yang kami lakukan pada percobaan laju fotosintesis ini. Yang pertama terkait variasi intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis. Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh, dapat dilihat bahwa ketika intensitas cahaya digunakan sangat tinggi, yakni sebesar 66.000 lux, nilai laju fotosintesis itu memiliki nilai yang paling besar. Sebaliknya, ketika digunakan cahaya yang sangat rendah, yakni sebesar 200 lux, intensitas ataupun laju fotosintesis itu menunjukkan nilai yang sangat kecil, bahkan nol. Adapun perbedaan nilai laju fotosintesis pada kelompok A dan kelompok B ini, walaupun menggunakan intensitas yang sama, hal ini dikarenakan pada pengukuran di kelompok B dengan 200 lux ini dilakukan setelah pengukuran dari 66.000 lux, sehingga masih dimungkinkan adanya kelebihan intensitas cahaya dalam pengukuran. Dengan demikian, cahaya tersebut masih dapat cukup untuk memulai laju fotosintesis. Tidak demikian pada kelompok A dengan menggunakan 200 lux. Hal ini dikarenakan nilai ini cenderung sangat kecil sehingga tidak dapat memulai proses fotosintesis. Nah, kaitan antara intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis ini berkaitan dengan mekanisme terang pada fotosintesis. Sumber energi berupa cahaya ini akan ditangkap oleh kompleks 2 dan kompleks 3 pada reaksi terang, yang mana akan berguna untuk sintesis ATP dan juga NADPH. ATP dan NADPH ini akan digunakan pada siklus Calvin-Benson untuk mereduksi 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Di sisi lain, cahaya juga berguna untuk mengoksidasi H2O menjadi gas O2. Prinsipnya adalah semakin besar intensitas cahaya, maka semakin tinggi laju evolusi oksigen. Akibatnya, laju fotosintesis akan semakin besar. Variasi yang kedua terkait konsentrasi natrium bikarbonat terhadap laju fotosintesis. Berdasarkan data pengamatan, diperoleh bahwa semakin tinggi konsentrasi natrium bikarbonat, maka semakin tinggi pula laju fotosintesis. Hal ini berkaitan dengan siklus Calvin-Benson. Semakin besar konsentrasi NaHCO3, maka laju fotosintesis akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan jumlah CO2 sebagai produk dari natrium bikarbonat itu meningkat sesuai dengan persamaan reaksi di bawah ini. Hal ini berkaitan ataupun berkorespondensi juga dengan asas kesetimbangan Le Chatelier. Ketika suatu reaksi ditambahkan, maka arah kesetimbangan akan menuju ke produk dan pembentukan produk akan jauh lebih banyak. Alhasil, CO2 sebagai feedstock untuk sintesis karbohidrat dalam proses fotosintesis ini akan terkandung lebih besar, yang akibatnya laju fotosintesis juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, bagian kesimpulan berikut merupakan data laju fotosintesis yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut, laju fotosintesis berbanding lurus dengan konsentrasi natrium bikarbonat dan intensitas cahaya. Berikut merupakan daftar pustaka sebagai referensi yang kami gunakan pada percobaan ini. Sekian dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.